Perkenalkan, nama saya Elnika Julistia Serina Pio, NIM 19208060 dari Fakultas Teknik, Jurusan Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Universitas Negeri Manado. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi selama 1 semester ini. Dan di dalamnya akan ada 8 materi yang nantinya saya akan jelaskan. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu Manajemen Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, sebelum kita lebih dalam membahas apa itu Manajemen Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi, saya ingin terlebih dahulu memberitahukan apa itu pengertian umum dari manajemen dan pendidikan. Nah, manajemen secara umum, pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi dan pengorganisasiannya, pergerakannya, serta pengendalian atau pengawasan. Sedangkan secara etimologis, pengertian manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Nah, manajemen ini juga dilihat sebagai ilmu yang mengajarkan proses mendapatkan tujuan dalam organisasi, sebagai usaha bersama dengan beberapa orang dalam organisasi tersebut, sehingga ada orang yang merumuskan dan melaksanakan tindakan manajemen yang disebut dengan manajer. Nah, sedangkan untuk pengertian pendidikan sendiri, yaitu suatu proses pembelajaran pengetahuan, kemampuan serta keterampilan yang dilihat dari kebiasaan setiap orang yang menjadi bahan warisan dari orang sebelumnya sampai sekarang. Nah, secara singkat, pendidikan ini dapat diartikan sebagai proses pembelajaran bagi seseorang dengan tujuan yaitu mendapatkan pengetahuan. Nah, apa itu manajemen pendidikan teknologi informasi dan komunikasi? Nah, manajemen PTIK ini adalah suatu kegiatan atau proses yang teratur dan sudah diolah melalui tahap-tahap tertentu guna untuk mencapai tujuan pendidikan, khususnya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Kenapa demikian? Karena sesuai dengan pengertian umum dari manajemen, yaitu mengatur, mengurus atau mengelola, dan dikaitkan dengan pengertian pendidikan, di mana pendidikan ini adalah suatu kegiatan atau proses perluasan pengetahuan. Nah, jadi dalam pendidikan ini, pendidikan sendiri perlu untuk diatur agar supaya dapat dipahami dengan baik, apalagi kalau kita berbicara tentang pendidikan teknologi informasi dan komunikasi. Kalau pendidikan teknologi informasi dan komunikasi tidak dimanage dengan baik, maka proses pemberian pendidikan itu sendiri tidak akan berjalan dengan baik. Kita masuk pada materi yang kedua, yaitu manajemen sekolah dan kelas. Yang pertama, manajemen sekolah. Nah, manajemen sekolah ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga, sekolah, dan masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya. Yang keempat, yang terakhir, meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang dicapai. Fungsi dari manajemen sekolah. Yang pertama yaitu merencanakan cara dan langkah-langkah mewujudkan tujuan program sekolah. Yang kedua, mengalokasikan baik sumber daya maupun kegiatan mengajar sehingga masing-masing tahu tugas dan tanggung jawabnya. Nah, dalam manajemen sekolah terdapat rencana pengembangan sekolah atau RPS. Nah, perencanaan sekolah adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan sekolah yang tepat melalui urutan pilihan dan perhitungan sumber daya yang tersedia. Nah, salah satu tujuan dari manajemen sekolah yaitu menjamin agar perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan risiko yang kecil. Kita masuk pada manajemen kelas. Nah, berdasarkan konsepsi lama dan modern, menurut konsepsi lama, manajemen kelas ini diartikan sebagai upaya mempertahankan ketertiban kelas. Menurut konsepsi modern, manajemen kelas adalah proses seleksi yang menggunakan alat yang tetap terhadap problem dan situasi manajemen yang ada di kelas. Nah, tujuan dari manajemen kelas ini
yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran. Kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu kepemimpinan pendidikan. Nah, secara umum, kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mengetahui, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya terbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Nah, fungsi dari kepemimpinan pendidikan umumnya pemimpin membantu terciptanya suasana persaudaraan kerjasama dengan penuh rasa kebebasan. Pemimpin membantu kelompok untuk mengorganisasi diri, yaitu ikut serta dalam memberikan rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam menetapkan dan menjelaskan tujuan. Kita masuk pada materi yang keempat, yaitu sistem informasi manajemen. Nah, pengertian sistem. Sistem berasal dari bahasa Latin, yaitu sistema, dan bahasa Yunani, yaitu sustema, yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu entitas yang berinteraksi. Nah, dalam sistem informasi manajemen ini terdapat klasifikasi sistem, yaitu yang pertama sistem abstrak, yang kedua sistem fisik, yang ketiga sistem alamiah, yang keempat sistem buatan manusia, yang kelima sistem tertentu atau deterministik system, yang keenam sistem tak tentu atau probabilistic system, yang ketujuh sistem tertutup atau closed system, yang kedelapan sistem terbuka atau open system, yang kesembilan yang terakhir sistem sederhana dan sistem kompleks. Nah, dalam sistem informasi manajemen ini terdapat pelaku-pelaku sistem, yaitu yang pertama pemakai. Nah, pada umumnya ada 3 jenis pemakai, yaitu operasional, pengawas, dan eksekutif. Yang kedua manajemen, yang ketiga pemeriksa, yang keempat penganalisa sistem, yang kelima pendesain sistem, yang keenam programmer, yang ketujuh personel pengoperasian. Sekarang kita masuk pada materi manajemen kurikulum. Nah, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, manajemen kurikulum ini sendiri adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum. Nah, ruang lingkup kurikulum ini yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan. Nah, dari keterangan ini tampak sangat jelas bahwa ruang lingkup manajemen kurikulum merupakan prinsip dari proses manajemen itu sendiri. Nah, prinsip pengembangan kurikulum yaitu pertama, produktivitas, demokratisasi, kooperatif, efektivitas, dan efisiensi. Yang kelima, mengarahkan visi misi dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum. Tahap implementasi kurikulum yaitu pertama, perencanaan atau planning, yang kedua, pengorganisasian atau organising, yang ketiga, pelaksanaan atau actuating, yang keempat, pengawasan atau controlling. Sekarang kita masuk pada materi yang keenam, yaitu manajemen peserta didik, tenaga pendidik, dan kependidikan. Nah, yang pertama, pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah usaha atau bagaimana mengatur peserta didik dari semenjak mereka masuk sekolah hingga mereka lulus sekolah. Adapun Knesevic mengartikan manajemen peserta didik atau pupil personel administration sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatian dan pengetahuan, pengawasan dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individual seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang sekolah. Nah, dalam materi kali ini
memiliki ruang lingkup manajemen peserta didik, meliputi aspek-aspek berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Yang kedua, rekrutmen peserta didik. Yang ketiga, seleksi peserta didik. Yang keempat, orientasi. Dan yang kelima, penempatan peserta didik. Yang keenam, pembinaan dan pengembangan peserta didik. Yang ketujuh, pencatatan dan pelaporan. Yang kedelapan, kelulusan dan alumni. Kita masuk pada definisi manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, dalam organisasi pendidik, tenaga pendidik dan kependidikan ini merupakan sumber daya manusia potensial yang turut berperan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, manajemen tenaga pendidik dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan atau pengembangan dan pemberhentian. Nah, jenis-jenis tenaga pendidik dan kependidikan yaitu yang pertama, tenaga struktural, tenaga fungsional, dan tenaga teknis kependidikan. Kita masuk pada materi yang ketujuh. Nah, materi yang ketujuh ini yaitu manajemen peningkatan mutu pendidikan. Nah, pentingnya manajemen dalam penyelenggaraan sebuah organisasi merupakan hal yang sangat diperlukan. Nah, demikian halnya dalam pendidikan. Manajemen merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan. Biasanya lembaga atau perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan barang memerlukan manajemen yang baik. Nah, sama halnya dengan lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan ini adalah lembaga yang mengelola manusia dan bertujuan menciptakan manusia-manusia berkualitas. Tentunya hal ini lebih memerlukan pemikiran yang lebih ekstra dibanding lembaga-lembaga pengelola barang. Nah, dalam manajemen peningkatan mutu pendidikan ini sangat diperlukan yang pertama dukungan dari pemerintah, yang kedua kepemimpinan kepala sekolah, yang ketiga kinerja guru yang baik, yang keempat kurikulum yang relevan, yang kelima lulusan yang berkualitas, yang keenam dukungan dari masyarakat dan orang tua siswa. Kita masuk pada materi yang terakhir yaitu supervisi pendidikan. Nah, sebelum kita lebih dalam membahas tentang supervisi pendidikan, di sini saya akan memaparkan dulu pengertian dari supervisi. Nah, supervisi merupakan kegiatan pengawasan tetapi sifatnya lebih human atau manusiawi. Kegiatan supervisi bukan mencari-cari kesalahan, tetapi lebih banyak mengandung unsur pembinaan agar kondisi pekerjaan yang sedang disupervisi bisa diketahui, kekurangannya untuk bisa diberitahukan bagian yang perlu diperbaiki. Nah, pengertian supervisi pendidikan sendiri adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar pada khususnya. Nah, dalam supervisi pendidikan ini dia terdapat fungsi supervisi, yaitu yang pertama penilaian, kedua perbaikan, yang ketiga pembinaan. Nah, jenis-jenis supervisi ini sendiri yaitu pertama supervisi akademik, yang kedua supervisi administrasi, yang ketiga supervisi lembaga. Yang terakhir di sini prinsip dalam supervisi. Nah, prinsip dalam supervisi yaitu pertama prinsip ilmiah, prinsip demokratis, prinsip kooperatif, dan prinsip konstruktif dan kreatif. Jadi itulah ke-8 materi dari mata kuliah Manajemen Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang bisa saya jelaskan, dan kiranya semoga itu bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton video ini.